tahun ini liburan tapi bikin nangis guys. Kalian mau tahu nggak ceritanya? Sini guys, aku ceritain. Tapi sebelumnya guys, ini kita lagi jalan-jalan sore ke pantai yang ada di dekat homestay kita, yaitu Pantai Kuta. Kurang lebih memakan waktu 5 menit dari penginapan kita menuju ke pantai ini guys. Dan terlihat ya memang di pantai ini lumayan rame, tapi yang nggak padat banget gitu loh guys. Nah begitu sampainya di sini, kita tadinya mau ke arah kanan sana, ternyata di arah kanan sana banyak orang berselancar guys. Berhubung kita sedang tidak ingin menikmati suasana orang-orang yang berselancar itu ya, yang seksoy gitu. Jadi ini kita langsung aja mengarah ke sebelah kiri sambil menikmati view sunset kita guys. Tadinya saya perempuan yang boros ini guys, mau pilih tempat nongkrong, tapi pak suami bisa-bisanya ngelarang. Udahlah ya, daripada kita jadi istri yang durhaka, kita manut aja kali ini guys. Ya elah, sembunyi di balik kata manut padahal lagi melindungi dompetnya yang mulai terkikis guys. Oke guys, kalau besok lusa kalian berkunjung ke tempat ini, kalian harus benar-benar siapin mental. Karena apa guys? Karena di tempat ini akan banyak banget orang yang menawarkan kalian jasa-jasa atau keterampilan mereka guys, seperti mentato, kemudian mengkelabang rambut. Kelabang itu kalau orang Medan bilangnya cocang gitu ya guys. Dan kalian harus benar-benar menolak sampai berkali-kali, karena yang datang nggak cuma 1 atau 2 orang guys. Oh iya guys, kemarin kita di pantai ini kalau nggak salah sekitar 35 sampai dengan 45 menitan. Kita nggak lama-lama karena memang kita ada tempat tujuan berikutnya guys. Ini kemarin kita berkunjung ke pantai ini cuma bayar parkir doang sebesar Rp2.000, sedangkan uang masuknya itu gratis ya guys. Oh iya guys, balik ke cerita yang tadi. Jadi ceritanya gini guys, kita itu udah semangat 45 banget mau long weekend di pulau ini. Udah kebayangkan ya, santai-santai, nikmati sunset, berkunjung ke tempat yang baru. Ternyata zong guys. Sebenarnya bukan kabar mendadak sih ya. 2 minggu sebelum lebaran itu guys, pemerintah dan juga dinas setempat kita itu udah ngeluarin surat untuk libur dan juga cuti bersama guys. Nah sayangnya di sini aku lupa guys, kalau yayasan di tempat aku bekerja ini jadwalnya jarang banget samaan dengan dinas setempat guys, baik tanggal libur maupun cuti bersamanya. Karena yayasan tempat aku bekerja ini adalah yayasan Katolik kan guys, dan sekolah kita ini adalah sekolah yang merayakan kebinekaan. Semua agama itu selalu kita rayakan hari besarnya guys. Jadi itu salah satu alasan yang membuat sekolah kita atau yayasan kita itu jarang banget memiliki jadwal libur dan cuti bersamaan dengan dinas setempat guys. Kadang yayasan kita jadwal liburnya atau jadwal masuknya lebih cepat ataupun bisa lebih lambat. Nah guys, jadi kemarin kakak ngasih kita tiket penginapan, experience dan juga dinner itu berdasarkan tanggal dari dinas setempat guys. Sementara yayasan baru mengeluarkan surat edaran libur ataupun cuti bersamanya itu 4 atau 5 hari sebelum cuti lebaran guys. Jadi akhirnya kemarin guys, rencana liburan panjang kita gagal total. Tapi sebenarnya guys, kalau aku masih mau melanjutkan liburan sesuai dengan jadwal itu juga nggak apa-apa banget. Karena begitu jadwal dari yayasan keluar, aku langsung WA ke kepala sekolah dan meneruskan bukti screenshot bookingan hotel guys. Dan beliau memaklumi banget ketidaksengajaan atau keterlanjuran saya memesan tiket guys. Dan beliau katanya juga sudah meneruskan kepada yayasan, dan katanya sih yayasan mengizinkan guys. Tapi aku merasa kayak nggak enak banget gitu loh guys, kalau di hari pertama masuk kerja itu udah bolos, kayak nggak profesional aja gitu. Guru atau wali kelasnya masih liburan di luar kota, sementara anak-anak muridnya udah masuk sekolah sesuai jadwal guys. Kan jadinya kayak nggak etis banget gitu loh guys. Jadi guys, sebelum kita memutuskan pulang di hari Minggu subuh ini, di Sabtu malam minggunya itu aku yang benar-benar nangis banget karena menyayangkan uang yang terbuang sia-sia gitu ya guys. Ya kalian tahu lah ya, di Bali itu nggak ada yang murah, semuanya serba mahal, apalagi tiket penginapan, experience dan juga dinner di tepi pantai guys. Jadi di hari itu aku benar-benar dua hati banget antara bertahan sesuai dengan jadwal bookingannya atau malah masuk kerja sesuai dengan jadwal kerja guys. Dan akhirnya aku lebih memilih dan mengutamakan untuk masuk kembali bekerja karena di sana ada murid-murid yang menunggu guys. Oh ya guys, ini keasikan cerita sampai nggak tahu videonya udah sampai di mana. Jadi tadi guys, setelah kita balik dari Pantai Kuta, kita sempat mampir ke salah satu pusat oleh-oleh di Bali gitu. Kemudian pada subuh harinya jam 3 itu kita udah prepare untuk berangkat ke pelabuhan. Jadi kita setibanya di pelabuhan Padang Bayi itu sekitar kurang lebih jam setengah 6 kayaknya guys. Dan begitu sampai di dermaga 1, kita langsung diarahin untuk masuk kapal guys. Tapi sayang banget guys, ini kemarin kapalnya nggak yang langsung jalan gitu. Kita nunggu muatan kapalnya itu full sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam guys. Dan bersandar di pelabuhan Lembar itu sekitar jam 12 lewat guys. Setelah nyandar itu kita udah nggak mampir-mampir lagi
lagi karena udah banyak banget waktu istirahatnya di atas kapal. Dan juga kita harus mengejar penyeberangan berikutnya yang menuju ke Pulau Sumbawa. Alhamdulillahnya kemarin itu di Pelabuhan Kayangan gak ada ngantri-ngantri lagi, kita langsung naik ke kapal guys. Dan situasinya itu berbanding terbalik, arus balik lebaran dari Pulau Sumbawa menuju ke Pulau Lombok itu padat pol guys. Rame banget jika dibandingkan dengan arus balik yang tahun lalu guys. Bahkan katanya guys, antrian yang kita lihat hari ini tuh nggak seberapa atau nggak sebanding dengan antrian-antrian di hari sebelumnya guys. Oke guys, jadi kemarin itu ini kita tiba di Pelabuhan Pototano sekitar jam 5 lewat dan tiba di rumah sekitar jam setengah 8 guys.